Halo semuanya, kembali lagi masih di channel Kelas Programmer. Kali ini kita akan membahas contoh program sederhana untuk pemrograman C++ tentang biodata mahasiswa. Bagaimana nanti kita akan menginput biodata mahasiswa lalu kita menampilkannya. Ini merupakan program yang cukup sederhana dan sangat simpel, dan ini betul-betul program dasar yang bisa teman-teman pelajari di awal-awal memulai untuk belajar bahasa pemrograman C++ ini, terutama untuk misalnya mata kuliah algoritma atau mungkin mata kuliah yang lain yang berhubungan dengan pemrograman C++. Langsung saja mari kita mulai untuk tutorial kali ini untuk membuat program sederhana input biodata mahasiswa. Oke teman-teman, yang pertama kita buka dulu aplikasi Dev C++ nya. Silakan teman-teman kalau belum punya di download dulu. Kemudian kita pilih file new, lalu source file new, lalu ke source file ini ya. Mari kita mulai untuk membuat programnya di sini teman-teman. Yang pertama sudah pasti kita harus include dulu IO stream. Kemudian di sini kita akan include header string. Nanti karena kita akan menggunakan tipe data string sehingga perlu untuk di include di sini. Lalu kita menuliskan using namespace std ya. Oke, kemudian kita buat fungsi mainnya di sini. Oke, kita udah buat fungsi. Sekarang kita deklarasi variabel ya. Untuk biodata mahasiswa di sini kita gunakan data-data yang simple aja seperti nama, alamat, NIM, dan mungkin jurusan ya teman-teman. Jadi kita punya 4 variabel yang harus kita deklarasikan. Di sini ada string nama misalnya, kemudian string alamat, string NIM, dan kemudian string jurusan ya, seperti ini. Lalu kemudian kita buat cout aja untuk membuat keterangan, misalnya masukkan data berikut. Oke, seperti ini. Maaf sebentar. Oke, kemudian kita cout, kita meminta user untuk masukkan pertama nama ya, masukkan nama. Oke, di sini kita nanti akan menggunakan get line. Nah, ini lalu kemudian kita pakai perintah chain ke nama. Nah, fungsi get line ini adalah ketika nanti kita akan memasukkan nama, itu kan nama terdiri dari beberapa suku kata ya. Jadi dengan perintah getLine ini dia bisa menampung kata yang lebih dari satu kata gitu loh. Berbeda ketika kita hanya menggunakan chain saja, maka nanti ketika kita ada beberapa kata, itu nanti hanya kata pertama atau kata awalnya aja yang digunakan. Selain itu kata yang berikutnya tidak akan dipakai gitu ya. Makanya kita harus menggunakan getLine ini teman-teman. Kemudian ini kita buat lagi cout, misalnya masukkan alamat, kemudian getLine ke variabel alamat seperti ini. Oke, kemudian kita lagi masukkan NIM, lalu kita chain ke kita getLine chain, NIM seperti ini. Kemudian yang terakhir kita minta untuk masukkan jurusan seperti ini. Kemudian kita buat getLine chain jurusan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita udah selesai nih proses untuk penginputannya. Sekarang
kita hanya tinggal cukup menampilkan aja. Misalnya di sini kita buat keterangan data mahasiswa. Lalu kemudian kita buat kayak baris gitu aja, kayak gini. Lalu kita tampilkan aja, misalnya di sini apa ya, nama ya, pertama ya, nama. Kita panggil variabel nama ini. Lalu kita yang kedua adalah alamat. Kita panggil variabel alamat. Kemudian selanjutnya name. Dan yang terakhir adalah jurusan ya. Oke, selesai teman-teman. Ini adalah programnya kurang lebih seperti ini. Kita belum tahu ini apakah ada error atau enggak. Kita coba save aja dulu ya. Kita save dengan kita buat sebuah folder baru aja di sini. Tutorial C++ saja. Kemudian di sini saya beri nama biodata mahasiswa ya. Seperti ini, lalu kita save. Oke, setelah kita save kemudian coba kita jalankan apakah program ini berjalan. Ya, berjalan ya, nggak ada yang error. Oke, di sini kita diminta untuk masukin nama. Mari kita masukin, misalnya katakanlah ini nama saya, Setiawan Dimas. Kemudian masukkan alamat Jalan Janti nomor 99, nomor 88 gitu katakan. NIM saya 135410154 misalnya gitu. Jurusan Teknik Informatika. Oke, kemudian kita enter dan kita bisa lihat di sini hasilnya. Dia menampilkan data mahasiswa, data yang kita input di atas ini akan ditampilkan di sini. Cukup sederhana dan simple ya teman-teman. Ini kalian boleh coba, kalian boleh eksplorasi lagi, misalnya menambahkan beberapa data yang lain seperti usia, terus minat atau bakat seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat, membantu teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, bantu channel ini untuk terus berkembang dan memberikan edukasi programming. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.